भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Om Swastiastu, selamat siang pemirsa. Wanakkam, jumpa lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu. TVRI Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, topik pembahasan kita kali ini yaitu moderasi beragama dalam Hindu. Sebenarnya ini sering kita dengar pemirsa, bahasa tentang moderasi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi itu? Moderasi itu apakah nanti dia bisa menciptakan suatu keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, moderasi ini kita tinjau dari sisi agama Hindu. Seperti apa moderasi itu? Nah, pemirsa, saya didampingi oleh narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Bapak I Nyoman Sumantra, SPD MSOS. Swastiastu, Pak. Selamat siang. Swastiastu. Sehat, Pak? Semangat nampaknya nih, Pak Nyoman ini. Nantinya juga pemirsa kami ajak juga ikutan interaktif dengan kami ke 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik pemirsa, untuk yang pertama dulu kita tanyakan secara umum dulu dengan narasumber kita, Pak Nyoman Sumantra. Kita selalu menggaungkan tentang, kita dengar berbicara tentang moderasi. Sebenarnya moderasi ini seperti apa itu, Pak? Kemudian kalau ditinjau dari sudut pandang agama Hindu, apa sebenarnya moderasi? Monggo Pak, silakan Pak. Oke. Swastiastu, umat Hindu sedharma dimanapun Anda berada. Jadi terima kasih. Moderasi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris namanya moderate. Moderate itu artinya bahwa seseorang yang memiliki sikap moderate itu adalah seseorang yang tidak berlebihan. Tidak berlebihan artinya dia bisa menjaga sikapnya, pilihan katanya, dan juga tindakannya itu tidak bersifat sesuatu yang berlebih-lebihan. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam kegiatan kita sehari-hari. Contoh umpamanya, kalau umpamanya di rumah, api yang kecil itu bisa kita pakai untuk memasak oleh ibu kita, oleh istri kita, dan bisa kita pakai untuk melakukan semuanya. Tetapi ketika api itu berlebihan dan besar, maka itu akan menjadi bencana, kebakaran dia. Maka api yang kecil bisa berguna, tetapi kalau dia berlebihan dan besar, maka dia tidak terkendali, dan itu cenderung untuk menjadi merusak dan bencana. Sama halnya juga, elemen yang kedua adalah air. Air yang kecil itu sangat berguna, dan kita nggak bisa hidup tanpa air. Dan dalam tubuh kita 75% adalah air. Tetapi kalau air itu tidak terkendali dan dia bersifat berlebihan, maka air itu akan menjadi air bah atau bencana, dan itu disebut sebagai banjir. Yang ketiga adalah dalam tubuh kita ada juga yang namanya panas. Jadi panas itu disebut sebagai teja. Panas dalam tubuh kita penting, maka moderat daripada panas tubuh kita adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Kalau lewat batasnya, melewati batas atau berlebihan, maka panas itu menjadi demam kita dan sakit. Juga dalam keadaan kita bahwa permukaan bumi mengalami moderate, artinya panas itu sesuai. Kalau sesuatu yang berlebihan dengan batasnya, maka kita akan menjadi bencana dan merusak. Begitu juga dengan makan kita.
Kalau kita makan secara moderate, artinya makan itu sesuai dengan batasannya. Jadi umpamanya kalau kita di Hindu disarankanlah makanlah pada saat kita lapar. Kenapa? Karena makan itu fungsinya adalah bukan untuk kita memuaskan nafsu kita, tetapi kita menghilangkan rasa lapar kita. Maka ketika kita makan, kita juga moderate, artinya sesuai dengan batasan. Ketika kita melampaui batasan dan makan itu berlebihan, maka terjadilah penyakit obesitas, terus ada diabetes dan seterusnya. Maka makan itu juga harus moderate. Yang ketiga selanjutnya adalah berbicara. Maka dalam bahasa kita namanya kalau kita berbicara itu ada batasannya. Bicara yang ada batasannya, maka bicara itu akan memberikan sebuah nilai dan makna. Tapi kalau berlebihan bicara, maka itu juga menjadi bencana. Kenapa? Bicara yang berlebihan menjadi tidak terkendali. Dan sering adalah ucapan kita melebih-lebihkan dari apa yang ada sebenarnya. Itu menjadi bencana dan juga merusak dalam kehidupan kita. Maka hidup kita ini harus selalu dalam tataran yang namanya batasan-batasan yang ada. Tidak boleh melewati batas. Kalau melewati batas dan berlebihan, maka hasilnya adalah bencana dan cenderung itu merusak. Sama juga kalau umpamanya kita melihat kan dalam mata kita hanya mampu melihat dari ukuran panjang gelombang itu 400 sampai 700 terahertz. Kalau melewati batasan tersebut, maka kita nggak bisa melihat dan cenderung kita silau. Kalau melewati batas tersebut, kalau di bawah batas, kita nggak bisa melihat kenapa kurangnya cahaya. Nah, sama juga telinga kita. Telinga kita hanya mampu mendengar itu batasan adalah 140 desibel. Kalau melewati pendengaran kita batasan normalnya, maka dia mendengung, sakit dan kemungkinan rusak. Kita punya genderang telinga dan akhirnya adalah bencana. Maka kehidupan kita ada batasannya. Batasan-batasan itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih sempurna. Dan batasan itu disebut sebagai moderasi. Sama halnya juga dalam kehidupan beragama kita. Beragama itu ada dua dia. Yang pertama adalah inklusif, yang kedua adalah eksklusif dia. Ya, jadi kalau umpamanya eksklusif adalah ke dalam diri. Jadi kalau inti ajaran agama kita, ya kita harus pahami secara mendalam dalam diri kita. Apakah kita akan mengatakan bahwa keyakinan kita adalah satu-satunya? Ya untuk diri kita secara eksklusif. Tetapi ketika kita akan menyampaikan keluar pemahaman nilai agama kita, maka dia menjadi inklusif. Contohnya adalah ketika kita pandanglah sebuah tanaman. Tanaman itu akan bisa berbuah, akan bisa memberikan bunga kalau akarnya mendalam. Akarnya mendalam itulah disebut sebagai pemahaman secara eksklusif. Tetapi ketika dia sudah berbuah, ketika sudah berbunga, maka buah dan bunga itu bisa dinikmati dan berguna bagi banyak orang, itulah disebut sebagai inklusif gitu dia. Maka sama juga pemahaman agama harus benar-benar kita yakini secara mendalam untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika bergaul dengan orang lain, ketika kita bersentuhan dengan orang lain, maka pemahaman agama itu menjadi sebuah bentuk, yaitu pelayanan, bentuk yaitu berbicara yang baik, bentuk yaitu penerimaan, bentuk yang terakhir adalah toleransi. Toleransi adalah bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain sesuai dengan pemahaman kita miliki dalam ajaran agama kita. Tetapi toleransi nggak boleh berkaitan dengan serada keyakinan kita pada agama dalam diri kita. Toleransi kita mengatakan moderasi adalah untuk beragama, tapi bukan moderasi untuk agama. Jadi moderasi itu, toleransi itu untuk kehidupan kita sesama, tapi toleransi tidak berkaitan dengan ajaran dan keyakinan kita yang kita dalami dalam diri kita. Itu moderasi beragama. Berarti moderasi ini intinya adalah tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Begitu, Pak, ya? Tidak berlebihan keluar. Oke. Nah, ini kan bicara masalah moderasi, Pak. Ini kan berkaitan dengan agama, kan begitu. Nah, kalau kita bicara tentang agama secara menyeluruh kepada masyarakat umum, kita katakan contohlah, kita bicara tentang Hindu. Kemudian kita menerangkan tentang Hindu ini kan sedikit agak sensitif, Pak. Artinya begini, ada yang bisa menerima dengan keadaan seperti ini, ada yang tidak bisa menerima. Nah, di mana fungsi moderasi dalam hal ini sebagai penengah untuk bisa
saling menghargai seperti itu Pak. Kira-kira menurut Bapak gimana? Oke, jadi moderasi itu tidak memaksakan. Artinya apa? Pemahaman agama kita, pemahaman ini kan berdasarkan dari pelaksanaan ajaran agama. Seseorang paham sesuatu ketika dia melaksanakan, yang kedua dia mempraktekkan, yang ketiga dia mengalami. Kalau ketiga-tiganya tidak lakukan, pemahaman itu nggak ada. Maka ketika pemahaman dia pahami dengan baik ajaran agama, maka kecenderungan untuk memaksakan orang lain tidak akan terjadi. Iya. Kenapa? Karena dia ngerti, esensinya dia ngerti. Tetapi ketika dia tidak praktekkan, dia tidak jalankan, tidak alami, sering sekali dia akan memaksakan. Pemaksaan itulah disebut dengan nama kekerasan bentuknya, teror bentuknya, dan seterusnya. Tetapi moderasi itulah ketika dia memahami bahwa contoh umpamanya saya suka makanan nasi padang, Pak Selwa umpamanya suka nasi biryani kan gitu. Ketika kita paham bahwa nasi tersebut adalah fungsinya adalah menghilangkan rasa lapar kita, jadi kita akan merasakan silakan makan biryani, saya makan nasi padang. Kenapa? Tujuannya sama, yaitu menghilangkan rasa lapar. Tidak akan memaksakan. Kenapa? Selera kita, kemampuan kita, keyakinan kita itu berbeda. Itulah disebut dengan nama moderasi. Oke. Mengapa harus ada moderasi di dalam kehidupan ini Pak? Itu pertanyaan. Kemudian kalau moderasi ini, ada orang yang mengatakan kalau moderasi ini berlebihan, maka dampaknya seperti apa? Nah itu dulu Pak, mengapa adanya moderasi? Itu yang perlu kita terapkan. Ya. Silakan Pak. Jadi sama halnya moderasi itu adalah kalau kita naik sepeda motor. Kalau naik sepeda motor, moderasi itulah kita menjaga keseimbangan. Jadi kalau umpamanya dalam keadaan jalannya sudah kita tahu jalan macet, jangan tarik gas dalam-dalam, jangan gaspol, itu celaka nanti. Mental nanti ya. Mental nanti. Jadi moderasi itulah kita harus mengetahui situasi dan keadaan dan kondisi di masyarakat kita, lingkungan kita. Jadi ketika kita bawa sepeda motor, inti moderasi adalah keseimbangan. Ketika keseimbangan saya bawa sepeda motor sudah tahu macet, saya akan pelan-pelan, saya akan jaga jarak saya dengan di samping saya, di depan saya, di belakang saya, sehingga tujuan daripada perjalanan saya sampai tujuan dengan selamat, di samping saya sampai selamat, di depan saya, belakang saya sampai selamat. Itulah moderasi. Moderasi adalah bagaimana menjaga keseimbangan, keharmonisan, sehingga setiap orang yang melakukan perjalanan sampai dengan selamat. Itu moderasi. Itu dia. Jangan sampai baru kita punya sepeda motor baru kita masuk ke jalan, sudah tahu macet kita gas lagi. Itu bukan moderasi. Itu namanya mementingkan diri sendiri. Itu dia. Nah, kita kaitkan dengan Hindu, Pak. Apa tujuan moderasi menurut agama Hindu, Pak? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang pertama kita harus tahu moderasi itu kaitannya ke Hindu sekarang. Maka kita harus tahu Hindu itu tujuannya apa sih? Itu dulu. Setiap agama, setiap pemeluk agama, setiap ajaran agama selalu mengarahkan pada satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Banyak bahasa mengatakan kebahagiaan itulah ketika kita mencapai surga. Banyak orang mengatakan kebahagiaanlah ketika kita mencapai nirwana. Banyak mengatakan kebahagiaanlah ketika kita mencapai moksa. Tapi semua agama mengajarkan bahwa satu tujuannya adalah mencapai kebahagiaan, bukan kesenangan. Kesenangan bersifat sementara, tapi kebahagiaan bersifat kekal dan abadi. Jadi pertanyaan sekarang di Hindu itu apa? Hindu itu mengajarkan yang namanya Anandam. Maka Anandam itulah berbicara kebahagiaan. Tentang Anandam, maaf saya potong dulu Pak. Berbicara tentang Anandam, kita hentikan sejenak. Boleh. Karena adik-adik kita dari Kuil Sri Kaliaman Kuil akan menyanyikan lagu-lagu bhajan. Nanti kita lanjutkan Pak. Silakan. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samarprabha Nirvignam Guru me Deva Sarvakari Susarvadha. Om Shanti Shanti Shanti.
गजवदना गणनाता गजवदना विनायका गजवदना गणनाता गजवदना विनायका सिद्धिविदाता शिवतनया सिद्धिविदाता शिवतनया बुद्धिप्रदायक गजानना बुद्धिप्रदायक गजानना पार्वती नंदन भवभयभञ्जना पार्वती नंदन भवभयभञ्जना युग युग वंदित जय श्री गणेशा युग युग वंदित जय श्री गणेशा गजवदना गणनाता गजवदना विनायका सिद्धिविदाता शिवतनया बुद्धिप्रदायक गजानना पार्वती नंदन भवभयभञ्जना युग युग वंदित जय श्री गणेशा युग युग वंदित जय श्री गणेशा युग युग वंदित जय श्री गणेशा गजवदना गणनाता गजवदना विनायका Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Moderasi Beragama dalam Hindu. Tadi Pak Man kita terhenti sebentar membahas tentang Anandam. Anandam itu adalah suatu kebahagiaan. Nah mungkin Bapak bisa teruskan itu Pak, kira-kira gimana? Oke. Jadi dalam Hindu khusus ya kita masuk ke moderasi beragama. Jadi tujuan dalam Hindu itu bahwa setiap kegiatan apapun yang kita lakukan, apapun itu, pastikan bahwa kita mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebagai anandam. Maka untuk anandam diperlukan dua bagian. Yang pertama adalah sat, chit, anandam. Itu dia sat, chit, anandam. Sama halnya ketika kita akan bertepuk tangan, maka kita perlu untuk bisa mengeluarkan suara tepuk tangan, kita perlu dua tangan. Satu tangan kiri, satu tangan kanan. Ketika dia beresonansi bersama-sama, keluarlah suara tepuk tangan. Ya, jadi sama halnya ketika anandam itu bisa kita capai kebahagiaan ketika namanya sat dan chit itu bergabung dia. Baru bisa capai anandam. Sat itu apa? Sat itu adalah kebenaran. Sat itu adalah Tuhan.
Jadi untuk kita bisa mencapai kebahagiaan, maka hal yang pertama adalah sat itu kebenaran, sat itu Tuhan. Sedangkan yang kedua adalah cit itulah kesadaran. Ketika Tuhan dan kesadaran itu bergabung menjadi satu, maka muncullah sebuah kebahagiaan, anandam. Maka ketika anandam itu terjadi, maka kita akan mencapai yang namanya fulfillment, bahwa pemenuhan dalam kehidupan kita, kebahagiaan. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara mencapai kebahagiaan dalam Hindu? Maka dari Hindu itu, kata Hindu berasal dari dua kata. Hindu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah hin dan du, gitu dia. Jadi hin dan du itu, hin itu yang pertama adalah himsa. Himsa itulah kekerasan. Jadi kalau kita bicara Hindu, yang pertama ada kata hin, yaitu himsa, kekerasan. Yang kedua du atau dura. Dura itu artinya jauh, away, distant, jauh dia. Maka kalau digabung, orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah pemeluk Hindu, menganut ajaran agama Hindu, maka satu katanya yaitu dia yang jauh dari kekerasan. Kalau kita masih menggunakan dan melakukan kekerasan, maka belum dia mencapai yang disebut sebagai Hindu. Kenapa? Hindu itu adalah hin dan dur. Du itulah dura. Jadi kalau Hindu adalah yaitu jauh dari kekerasan. Jadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa menyebutkan diri kita jauh dari kekerasan? Maka ada sebuah kutipan dalam Chandogya Upanishad. Chandogya Upanishad 14.3 mengatakan bahwa sarwam kalu idam brahman. Sarwam kalu idam brahman. Kalau sarwam itu adalah semuanya. Baik mikrokosmos alam semesta, mikrokosmos makhluk-makhluk hidup ini, semuanya adalah diresapi oleh Tuhan. Tidak ada apapun di dalam semesta ini, baik dalam makrokosmos, mikrokosmos, bono agung, bono alit, yang tidak diresapi oleh Tuhan. Pertanyaan contohnya sederhana. Pamannya Pak Selwa mau buat teh manis. Jadi ada teh, habis itu ditambahkan gula. Jadi ketika gula dimasukkan untuk buat teh manis, maka Pak Selwa akan mengaduk itu. Melarutkan gula ke dalam teh. Ketika sudah larut, apa yang terjadi? Maka gula meresapi setiap bagian teh. Ketika diambil di atas teh, di atasnya kita cicipi terasa manis. Di tengah-tengahnya kita cicipi manis. Di dasarnya kita cicipi manis. Kenapa? Karena gula meresapi teh tersebut. Sama juga sarwa kalu idam Brahman, bahwa Brahman Tuhan meresapi semua bagian alam semesta ini dan setiap orang adalah Brahman itu sendiri. Maka kalau kita memahami ajaran Chandogya Upanishad ini bahwa semuanya adalah Tuhan, maka disebutkan wiapi wiapaka nirwikara. Wiapi wiapaka nirwikara artinya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan dimanapun, tidak ada tempat yang tidak ada Tuhan yang meresapinya. Maka kalau kita pergi kemana-mana, semua unsur elemen adalah Tuhan. Maka kalau kita menyadari bahwa kita adalah diresapi oleh Tuhan, Pak Selwa diresapi oleh Tuhan, adik-adik kita diresapi oleh Tuhan, jika kita menyadari di mana letak kekerasan muncul, di mana letak menyakiti muncul. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa esensi kita, basicnya kita, dasarnya kita adalah Brahman itu sendiri. Maka itulah Hindu. Ketika kita tanpa kekerasan, puncaknya tanpa kekerasan itu ahimsa, maka Hindu mengatakan ahimsa parama dharma. Ahimsa parama dharma artinya apa? Dharma yang tertinggi parama adalah ahimsa. Tanpa kekerasan. Maka ketika kita bicara Hindu, Hindu mengajarkan apa? Tanpa menyakiti. Tanpa menyakiti siapa? Tanpa menyakiti, yaitu advesta sarwa bhutanam. Advesta sarwa bhutanam adalah tidak menyakiti apapun juga. Tidak menyakiti. Maka Hindu mengajarkan apa? Moderasi. Moderasi inilah bagaimana kita moderasi ke yang lainnya, ke kehidupan yang lainnya. Tidak hanya sama manusia, tapi kepada seluruh isi alam semesta. Itulah diajarkan dalam moderasi dalam Hindu. Berarti ahimsa berkaitan dengan moderasi. Sangat berkaitan. Kenapa? Karena puncak daripada moderasi adalah ahimsa. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kalau umpamanya seorang ibu yang mengetahui dan memiliki cinta kasih, gimana bisa menyakiti anaknya? Karena dia tahu bahwa anak itu berasal dari dirinya. Sama juga kalau kita mengetahui pada dasarnya prinsipnya adalah semua adalah diresapi oleh Tuhan, oleh Brahman, oleh Desang Yang Widiwasa. Bagaimana kita bisa menyakiti orang lain? Kenapa? Karena semuanya adalah satu adanya. Gitu. Bagaimana dengan takwamasi, Pak? Tatwamasi itulah
intisari daripada sarwa kalu idam Brahman. Bahwa engkau dan aku adalah satu adanya. Satu itu apa? Satu itu kalau kita bicara satu di antara, jadi mungkin Pak Saula bertanya, umat Hindu mungkin bertanya di rumah, banyak hal di dunia ini di mana satunya kan gitu. Jadi contoh sederhana. Kalau umpamanya kita melihat ada yang namanya bola lampu itu warna-warni. Voltasenya beda, warnanya beda, bentuknya beda. Apanya yang satu? Cahaya listriknya. Arus listrik situlah yang menerangi berbagai bentuk model voltase daripada setiap lampu. Kita melihat sekarang umpamanya ada kipas angin, bergeraklah dia. Ada speaker mengeluarkan suara. Ada yang namanya mikrofon. Ada juga yang lainnya. Pertanyaan sekarang, apa satu di antara semuanya? Energi listriklah membuat semuanya menyala. Itulah satu. Sama halnya bahwa setiap orang dari kita berbeda, ya. Berbeda dalam bentuk wujudnya, fungsinya, fisiknya, terus jenisnya, semua berbeda. Tapi satu yang disebut satu itu sama di antara engkau dan aku, satu sama adalah prinsip Brahman itu. Sarwa kalu idam Brahman. Bahwa setiap esensi setiap orang itu adalah Brahman satu. Dialah Tuhan. Maka itulah ketika kita ketemu dengan orang lain, maka kita mengucapkan Om Swastiastu. Kenapa kita ucapkan Swastiastu? Kita ingin memberikan hormat kepada Brahman yang ada dalam diri orang itu. Kalau kita sudah melakukan ini, mencakupkan tangan, mungkinkah orang mencakupkan tangan akan melakukan kekerasan? Nggak mungkin. Atau kita yang melakukan kekerasan? Nggak mungkin. Karena kekerasan terjadi kalau tangan itu dikepal. Betul. Nggak mungkin orang, ayo kita akan pukul dia, nggak mungkin. Maka ketika cakupkan tangan, itulah bentuk daripada penghormatan. Penghormatan adalah wujud daripada moderasi beragama. Iya, mantap Pak. Oke, baik pemirsa, kami menunggu telepon Anda ke 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik Pak, kita lanjutkan ini. Oke. Mengapa moderasi ini memang perlu kita gaungkan kepada masyarakat? Dan moderasi ini tentunya kan juga harus mencapai suatu sasaran. Apa sasaran itu Pak? Oke. Jadi sasaran sederhana, bahwa kalau umpamanya kita memanah pasti ada targetnya. Targetnya cuma satu, yaitu bahwa kita semua adalah saudara. Bahwa jangan lupa kita adalah manusia. Kita sering lupa dengan baju yang kita pakai, kita sering lupa dengan sepatu yang kita pakai, kita sering lupa dengan aksesoris yang kita pakai. Ketika saya memakai baju jas, saya disebut sebagai menteri contohnya. Ketika saya memakai capil, saya disebut sebagai petani contohnya. Ketika saya di rumah saya pakai baju kaos, disebut oleh istri sebagai suami contohnya. Ketika ketemu dengan teman disebut sebagai bro, hey dude kan gitu. Padahal kita adalah satu orangnya, kita adalah manusia itu sendiri. Cuma kita lupa bahwa kita pada waktu melepaskan semua bentuk-bentuk aksesoris ini, baru kita menyadari bahwa kita adalah manusia. Sama halnya, kita jangan lupa bahwa kita adalah manusia, apapun esensi kita. Jadi pertanyaan sekarang adalah, kalau kita lupa esensi kita adalah manusia, sering sekali kita akan mengatakan dia beda, aku beda, dia beda. Kenapa? Karena kita masih melihat pada bentuk aksesorisnya. Kita lupa pada diri bahwa kita adalah manusia. Maka di Hindu disebutkan bahwa kita adalah manusia. Wasudewa kutumbakam. Itulah bahwa kita manusia. Jadi ketika melihat seseorang kita manusia, lihat manusianya. Apapun aksesorisnya, dialah manusia. Ketika kita melihat sesama manusia, maka omongan kita adalah omongan sesama manusia. Sikap kita adalah sikap sesama manusia. Tindak tanduk kita adalah tindak tanduk sebagai manusia. Itulah disebut dengan wasudewa kutumbakam. Maka di Hindu jelas sekali targetnya bahwa kita harus bisa bersaudara. Kita adalah satu umat manusia, tidak ada yang beda. Sudah bersaudara kan nggak boleh menyakiti, kan gitu ya Pak ya? Iya jelas lah. Jadi kalau sudah saudara, prinsip menyakiti nggak ada. Di mana letak prinsip menyakiti? Kenapa? Karena kita sudah menyadari bahwa engkau dan aku adalah satu. Gimana satu itu bisa menyakiti dirinya? Contohnya, saya adalah Sumantra Nyoman. Jadi gimana satu ini bisa menyakiti diri saya? Nggak mungkin. Jadi satu kesatuan tubuh ini nggak akan menyakiti dirinya sendiri. Itulah disebut sebagai satu kesatuan. Kalau kita mengembangkan masyarakat dunia ini sebagai wasudewa kutumbakam, maka perang itu nggak terjadi. Moderasi akan mulai mengatakan dan mewujudkan dirinya dalam bentuk toleransi, penghargaan, penghormatan, dan seterusnya. Maka itulah yang disebut sebagai zaman keemasan atau Satya Yuga. Oke. Pak, tadi pertanyaan belum terjawab Pak di awal tadi. Berbicara tentang moderasi. Seandainya
moderasi itu diterapkan secara berlebihan? Kan ada nih Pak, nih saya nih Selwaraja nih, karena toleransinya sangat tinggi dan itu menjadi berlebihan. Nah, kira-kira dampaknya gimana nih Pak? Kepada diri saya atau kepada masyarakat? Oke, bagus. Moderasi itu adalah selalu mencari keseimbangan. Betul. Selalu mencari keseimbangan. Kalau sesuatu yang berlebihan itu bukan moderasi namanya. Selalu. Kenapa? Moderasi selalu mencari keseimbangan. Sama halnya ketika kita naik sepeda motor, kita akan mencari keseimbangan. Ketika salah satu kaki kita turun, berarti kita nggak seimbang. Kita perlu tumpuan yang lainnya. Itu. Jadi kalau umpamanya moderasi kita mengatakan toleransi kepada orang lain, tapi jangan lupa toleransi kepada diri sendiri. Kita sering mengatakan jangan menyakiti orang lain, tapi jangan lupa menyakiti diri sendiri. Itu toleransi. Jadi jangan kita melihat bahwa kita hormati orang lain, tapi menghormati orang lain berasal dari menghormati diri sendiri. Bagaimana kita bisa menyayangi orang lain, menghargai orang lain, toleransi pada orang lain, kalau kita nggak menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita mengatakan moderasi berlebihan, dia bukan moderasi, pasti sudah namanya adalah bentuk-bentuk teror, bentuk-bentuk kekerasan. Karena setiap moderasi selalu mencari keseimbangan. Setiap keseimbangan selalu mencapai keharmonisan. Setiap keharmonisan selalu sasarannya adalah kebahagiaan itu sendiri. Oke. Strateginya nih Pak, kita bicara. Strategi dalam penerapan moderasi beragama. Nah, ini kan punya cara-cara tersendiri. Ya. Kemudian apakah memang cara-cara itu melihat waktu dan tempat atau situasi bagaimana? Kira-kira menurut Bapak gimana itu? Oke. Moderasi itu bukan dibuat-buat. Segala sesuatu yang dibuat-buat itu hanyalah make up. Itu dia. Make up itu adalah sebuah lip service saja. Saya menghormati Anda, itu cuma lip service saja. Itu cuma make up aja. Tapi selesai pertunjukan, kita buka make up kita. Bukan itu moderasi. Moderasi bukan hanya sebatas kita mengatakan bahwa terima kasih, salam semua kita ucapkan, bukan. Moderasi coming from the heart, berasal dari hati. Kenapa? Moderasi itu bentuk daripada wujud prema atau cinta kasih. Semakin besar dia memiliki cinta kasih, maka semakin mudah dia menerapkan moderasi. Semakin tidak ada cinta kasih karena dipaksa moderasi, dia akan semakin banyak menggunakan make up, semakin banyak menggunakan bentuk tata cara, dan semakin banyak dia berpura-pura. Iya. Tapi moderasi sebenarnya adalah dia berasal dari perasaan dan hati itu sendiri. Maka teknik strategi yang pertama adalah bagaimana membuka hati itu seluas-luasnya. Ketika hati itu seluas-luas yang terbuka, maka kita akan memiliki sifat yang namanya lapang dada. Kita sering mengatakan lapang dada, artinya dada itu luas kayak lapangan. Maka lapang dada gitu dia. Lapang dada itu muncul kenapa? Ketika dia punya cinta kasih yang luas. Maka cinta kasih yang luas itulah yang akan membuat kita punya lapang dada. Maka perbedaan itu menjadi kecil ketika taruh di lapangan bola. Tapi perbedaan menjadi besar ketika taruh di sebuah gelas yang sempit. Itu dia. Maka lapang dada adalah ketika cinta kasih itu seluas lautan. Maka dalam bahasa kita namanya Sindhu. Sindhu itu lautan. Karuna Sindhu, samudra lautan kasih gitu dia. Maka di Hindu diajarkan bagaimana jauhi kebencian, jauhi kebencian dengan cara mengembangkan kasih. Kenapa? Karena Tuhan itu dalam diri kita. Itu dia. Oke. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik bicara itu dari sini, dari hati daripada dari pikiran. Namun kita tunda dulu sebentar Pak. Kita masih bisa mendengarkan adik-adik kita dari Kuil Sri Kaliaman Kuil, pemirsa, untuk menyanyikan lagu-lagu bhajannya. Mari sama-sama kita saksikan. हर हरो हरा मुरुघा हर हरो हरा हर हरो हरा षण्मुगा हर हरो हरा हर हरो हरा मुरुगा हर हरो हरा हर हरो हर षण्मुगा हर हरो हरा तेन पलनी नादन का हर हरो हरा येर मयल वेलन का हर हरो हरा
हर हरो हरा मुर्गा हर हरो हरा हर हरो हरा षण्मुगा हर हरो हरा स्वामी मलैनाथनक हर हरो हरा तिरुचंदर वेलनक हर हरो हरा शक्ति वडी वेलनक हर हरो हरा हर हरो हरा षण्मुगा हर हरो हरा हर हरो हरा षण्मुगा हर हरो हरा हर हरो हरा मुर्गा हर हरो हरा हर हरो हरा षण्मुगा हर हरो हरा तेन पलनी नादनक हर हरो हरा ये रुमयल वेलनक हर हरो हरा हर हरो हरा मुर्गा हर हरो हरा हर हरो हरा षण्मुगा हर हरो हरा स्वामी मलैनाथनक हर हरो हरा तिरुचंदर वेलनक हर हरो हरा शक्ति वडी वेलनक हर हरो हरा हर हरो हरा षण्मुगा हर हरो हरा हर हरो हरा षण्मुगा हर हरो हरा हर हरो हरा षण्मुगा हर हरो हरा हर हरो हरा मुर्गा हर हरो हरा हर हरो हरा षण्मुगा हर हरो हरा Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Moderasi Beragama dalam Hindu. Kita lanjutkan ini Pak Iman. Bagaimana cara memperkuat moderasi beragama? Ini dia. Pertanyaan yang bagus ya. Dan eksternal nih Pak. Oke. Umat Hindu dimanapun berada, kita bayangkan sekarang ya. Moderasi itu kayak orang main band. Moderasi itu kayak orang main gamelan. Kita melihat bahwa dalam band tersebut ada yang namanya drummer. Drummer itu dia pukul drum dan drum itu bentuknya beda, suaranya beda, cara mainnya beda. Ada memainkan gitar. Gitar bentuknya beda dengan drum, cara mainnya beda, suaranya beda dan orang memainkannya beda. Ada juga yang namanya keyboard atau piano, ada juga yang namanya seruling, ada juga yang nama yang lainnya. Setiap bagian daripada alat musik dalam band tersebut namanya berbeda. Cara mainnya berbeda, keluar musik suaranya berbeda. Tetapi bagaimana cara membuat suara itu menjadi merdu dan indah didengar oleh orang lain? Itulah moderasi. Jadi moderasi beragama itu mulai melihat bahwa setiap bagian dari pemain tersebut, alat musik tersebut memiliki perannya masing-masing dan keunikannya masing-masing. Drum jadilah drum yang baik. Gitar jadilah gitar yang baik, seruling jadilah seruling yang baik, piano, keyboard jadilah keyboard yang baik. Ketika drum itu bermain dan diiringi dengan alunan gitar, ditutupi juga dibarengi dengan alunan seruling, dibarengi dengan keyboard, maka menjadilah sebuah band yang indah dan enak didengar dan diulang-ulang terus. Itulah menjadi sebuah manfaat. Jadi moderasi adalah kita memiliki batasan. Jangan drum itu ketika suaranya keras dia pukul keras-keras sendiri.
Gitar umpamanya dia mainkan suara petiknya dengan keras. Suling dia mainkan suling dengan keras. Yang terjadi apa? Kacau. Kacau, berantakan, dan tidak enak didengar dan tidak mau didengar oleh orang lain. Musik itu merdu. Kapan merdu? Ketika moderasi di dalam semuanya itu terjaga. Musik silakan bermain dan setiap orang menjaga ritmenya, menjaga bagiannya masing-masing sehingga mereka akan selalu terjalin dan harmonis. Setiap harmonis selalu membawa kebahagiaan. Pertanyaan sekaranglah bagaimana caranya untuk bisa moderasi beragama itu terjadi? Cuma satu cara. Yang pertama, setiap bagian, setiap orang, setiap individu menjadikan dirinya itu bermakna dan menjadikan dirinya selalu terhubung dengan yang lainnya. Kalau dia terhubung, maka dia akan mengetahui. Contoh, ketika band ini dia akan memainkan satu musik, umpamanya musik pop, maka dia akan mendengarkan, menunggu di sini main, saya akan mainkan di sini, di situ main, saya akan mainkan di sini. Jadi mereka terhubung, dan itu terhubung satu sama lainnya hanya dengan satu kata, yaitu kasih. Karena kasihlah yang akan menghubungkan satu manusia dengan yang lainnya, bukan ego. Ketika kasih itu dikembangkan, maka terhubung satu sama lainnya. Muncullah keharmonisan ya Pak. Muncul keharmonisan. Tapi ketika ego itu muncul, maka bukan lagi menyatukan, tapi memisahkan. Sama juga umpamanya, kita lihatlah jari tangan kita. Berbeda bentuknya, berbeda namanya, berbeda fungsinya. Namanya ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Tetapi ketika dia akan melakukan sebuah tugas, maka harmonis dia. Bersatu ya. Dia harus bersatu, dia harus moderasi. Nggak mungkin telunjuk mengatakan saya yang paling hebat, karena orang hebat selalu dengan telunjuk dan jempol. Nggak mungkin mengatakan, ibu jari. Telunjuk mengatakan saya yang menunjukkan arah, saya harus diikuti nggak? Mereka harus saling membantu, membackup dan moderasi sehingga dia bisa melakukan tugas yang terbaik dengan jari-jari ini. Mantap itu Pak, bagus sekali. Ya. Bagus sekali penjelasannya ya Pak. Kemudian pertanyaannya tentang moderasi lagi nih kita. Ya. Apakah ada batasan-batasan dalam moderasi? Ya. Jadi batasan moderasi adalah ketika satu saat kita melakukan sesuatu. Dan ketika sesuatu kita lakukan berlebihan, apa yang menjadi warning sistemnya? Apa yang menjadi indikatornya kalau kita umpamanya lewat lampu merah, maka pulit datang, prit, tilang. Sekarang kalau kita moderasi, dalam perjalanan moderasi kita, apa yang menjadi indikator bahwa kita sudah melewati batas? Kan gitu pertanyaannya. Iya. Caranya sederhana. Ketika ada gesekan dan gesekan itu menimbulkan perpecahan, itu berarti moderasinya nggak jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, moderasi itu ketika berlebihan, ketika segala sesuatu itu berlebihan, tidak dalam batasan moderasi, ketika ada yang namanya dalam diri kita merasa tidak nyaman. Contoh umpamanya, ketika kita melakukan sesuatu berlebihan, pasti merasa nggak nyaman. Sesuatu yang ada batasan kita akan nyaman. Maka ketika kita melakukan sesuatu, merasa diri kita nggak nyaman, berarti kita sudah melewati batas moderasi. Maka ketika itu kita mulai gasnya besar, turunkan gasnya, remnya dimainkan. Sehingga yang terjadi apa? Tidak jadi kecelakaan. Sama halnya ketika kita bertindak, ketika kita berbicara, ketika kita bergaul, ada batasan terlewatkan. Maka satu remnya itu apa? Maaf. Itu dia. Cuma kita sering sekali karena saya memakai motor besar, saya gas, motor kecil harus ikut saya, nggak bisa. Kita harus dalam perjalanan ini bersama-sama. Kenapa? Karena perjalanan ini sama-sama menuju pada satu titik, yaitu tujuan. Dan semua tujuan manusia adalah sama, yaitu kebahagiaan. Itu Baik. dia. Berbicara tentang moderasi kembali Pak, kita berbicara secara umum, kan begitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan ini kan perlunya kita mendidik generasi muda agar moderasi ini bisa diterapkan sejak masa remaja seperti itu. Terkadang pemuda-pemuda ini kan kalau ibarat kata kita salah memberikan informasi, maka salah juga yang akan dilakukan. Nah, apakah perlu remaja ini kita memberikan pemahaman tentang moderasi beragama? Oke. Silakan Pak. Memang pertanyaan Pak Selwa semuanya bagus-bagus ya. Jadi pertanyaan kita sering sekali menanyakan bagaimana mengenalkan moderasi beragama kepada anak-anak didik kita, remaja-remaja kita yang mereka nantinya akan menjadi masyarakat dan warga negara di kita. Dia bisa jadi pemimpin apapun juga. Moderasi hanya bisa diberikan, dilakukan kepada anak remaja, anak didik dimanapun berada, hanya satu dengan kata, yaitu teladan. That is the point.
Jadi kalau kita bicara tentang mengatakan moderasi adalah ini, moderasi adalah itu, tapi tanpa ada keteladanan, maka itu namanya kita hanya berbicara seperti burung beo. Burung beo di pagi hari good morning, siang hari good morning, malam hari good morning, tanpa memaknai apa yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi keteladanan penting. Maka untuk kita sebagai contoh umpamanya pemuka agama, untuk kita sebagai pemimpin, untuk kita sebagai keluarga orang tua, berikan keteladanan moderasi itu, maka anak-anak akan belajar tentang moderasi. Mulai dari keluarga dulu. Jadi kalau keluarga harmonis, di mana suami dan istri saling menjaga batasan yang ada, moderasinya di sana, maka anak itu akan tumbuh dalam kebahagiaan. Ketika anak tumbuh dalam kebahagiaan, dia masuk ke lingkungan yang lebih besar namanya masyarakat, dia akan belajar dan tahu bagaimana menjaga batasan-batasan tersebut. Betul. Maka ketika semua masyarakat itu setiap individu di masyarakat itu tahu moderasi, maka dia akan membentuk yang namanya sebuah negara, sebuah bangsa yang bahagia. Itu mulai dari keteladanan. Keteladanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita berbicara. Keteladanan dalam bentuk kita bergaul. Keteladanan dalam bentuk kita bertindak. Keteladanan dalam bentuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan menjadi satu kesatuan, itulah moderasi. Itulah disebut dengan nama Trikaya Parisuda. Itu dia. Oke. Nah, berbicara tentang remaja tadi Pak, pemuda yang perlu kita terapkan, kita berikan pemahaman tentang moderasi. Nah, berkaitan dengan pendidikan, apakah perlu pelajaran moderasi ini di sekolah-sekolah, minimal sekolah SMA sampai universitas seperti itu Pak? Apakah memang perlu diterapkan? Jadi moderasi itu tidak menjadi bagian yang terpisah. Iya. Jadi kalau pelajaran itu menjadi bagian yang terpisah, maka moderasi itu menjadi bagian yang terpisah. Dia adalah satu kesatuan, nggak bisa kita pisahkan. Saat kita memahami dan menjaga batasan, kita moderasi. Jadi bagaimana kita, maka dalam kegiatan apapun juga, saat kita menjaga batasan kita, itulah moderasi. Jadi contoh umpamanya belajar, ketika belajar ada batasan belajar. Jadi masuk 7:30 pulang jam 1, itu moderasi. Nggak suka nanti kalau umpamanya seorang anak belajar, saya mau belajar dari jam 5:30 sampai jam 5:30 malam, nggak bisa. Ada batasan. Sama juga ketika seseorang belajar, umpamanya dia di SD, dia nggak bisa belajar untuk hal SMP. Kenapa? Ada batasan. Masih SD. Untuk SMP jangan masuk ke S2. Ada batasan. Jadi batasan-batasan itu adalah bentuk pendidikan. Dan juga guru ketika mengajarkan ada batasan juga. Bagaimana batasan disebut? Umpamanya kalau memarahi anak, ada batasan. Batasan yang namanya untuk membuat anak itu berubah. Itu dia. Tapi kalau umpamanya dia munculnya karena benci, bukan dia akan menjadi moderasi, tapi kekerasan. Mendidik dengan moderasi adalah mendidik untuk membawa anak itu mencapai perubahan. Dari yang nakal menjadi yang baik, dari yang tidak baik menjadi insyaf, dari yang salah menjadi tobat. Itu namanya perubahan. Tapi kalau dalam membentuknya dengan kekerasan, bukan perubahan yang terjadi. Maka yang terjadi adalah tidak lagi menjadi moderasi, tapi dia menjadi bahwa kekerasan dilakukan dengan kekerasan, hasilnya adalah kehancuran dan bencana. Baik. Itu pertanyaan dia. terakhir ini Pak. Boleh. Apa yang membuat agama sangat berpengaruh terhadap manusia dan masyarakat? Ya. Nah, ini yang paling riskan. Jadi kenapa agama sangat berpengaruh kepada masyarakat? Kenapa? Karena agama itu isinya adalah inti ajaran bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak. Tiga-tiga itulah yang menentukan dalam ajaran agama. Ketika kita bergaul sama orang lain, maka kita bukan lagi makhluk individu, kita adalah makhluk sosial. Ketika kita makhluk sosial, maka apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, kita lakukan harus berlandaskan pada ajaran kebaikan itu. Kenapa? Karena agama mengajarkan satu saja, bahwa agama mengajarkan satu kebaikan untuk kita mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan nggak bisa kita lakukan sendiri. Kebahagiaan itu bersama-sama. Contoh umpamanya, saya bisa menikmati makan malam yang enak ketika tetangga saya juga enak makan malamnya. Dan juga seberang saya juga enak makannya. Kita nggak bisa makan enak di rumah kalau tetangga kita ada yang sakit. Di depan kita, tetangga kita ada berantem, nggak bisa. Makan itu nggak akan enak. Maka kebahagiaan akan bisa kita rasakan ketika kita bisa bergaul di masyarakat dengan membuka kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya. Moderasi beragama adalah bagaimana kita, agama yang kita anut
agama yang kita yakini, kita jalankan, kita praktekkan, sehingga kita mendapatkan pengalaman agama tersebut, sehingga kita bisa berbagi kepada yang lainnya dalam bentuk pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Nah, yang kita sanksikan Pak ketika memberikan pengajaran agama, terkadang punya tafsiran yang berbeda. Nah, ini yang nanti ada gesekan-gesekan di masyarakat. Ya. Tentunya kita sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat, bagaimana cara kita bisa mengantisipasi ini? Oke. Seperti itu Pak kira-kira. Jadi beragama yang pertama, tadi kita ulang bahwa agama itu harus bersifat eksklusif ke dalam, inklusif keluar, gitu dia. Eksklusif itu artinya apa? Eksklusif itu agama kita yakini, inilah kita pegang dasarnya. Beragama secara keyakinan nggak boleh goyah. Beragama secara keyakinan ke dalam nggak boleh gonta-ganti. Beragama keyakinan ke dalam untuk diri kita nggak boleh kita, contohnya terombang-ambing atau ragu-ragu, itu namanya eksklusif. Tetapi ketika beragama keluar, kita harus inklusif. Gimana kita menerjemahkan inti ajaran agama kita dalam bentuk tindakan, dalam bentuk pandangan, dalam bentuk perkataan. Baik. Maka itulah menjadi membentuk sebuah masyarakat yang indah. Baik, Pak Man, sungguh luar biasa ini hari pembahasan kita dan betul-betul sangat bermakna ini Pak. Terima kasih Pak Man atas masukan-masukan dan pengetahuan yang bisa diberikan kepada masyarakat kita. Pemirsa, intinya moderasi ini adalah kita harus menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan artinya juga kita bertoleransi kepada orang lain. Pemirsa, kiranya pembahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya, Selwa Raja, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Om Shanti 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 Om.